Jadi job is holy. Pekerjaan itu rohani. Jadi hari ini jangan pernah berkata, capek aku kerja. Bukan, pekerjaan kita itu adalah panggilan kita. Dan Tuhan tidak pernah meletakkan satu beban itu kalau cook itu tidak ringan dan enak. Meskipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah menjadi tanah besi, langit menjadi langit tembaga. Apapun yang ditaburkan dengan keringatmu tidak akan bertumbuh dengan mudah. Tapi kita kalau percaya Tuhan Yesus sudah mati mengangkat kutuk kita, termasuk kutukan pekerjaan dong. Kita sekarang berhak berkata, apapun yang kutaburkan, pasti akan bertumbuh dalam kasih karunia. Engkaulah Tuhan, Raja atas segala sesuatu di hidup ini. Kami datang untuk menundukkan diri dan belajar sekali lagi di kaki-Mu Tuhan. Ketika Engkau menyampaikan firman-Mu, kami mau menanggapi-Mu. Kami mau berkata ya dan amin atas setiap janji maupun perintah-perintah Tuhan. Sampaikan sabda-Mu, ya Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Namun, sebelum kami mendengarkan firman ini, kami punya beban syafaat untuk korban banjir di Sumatera. Berbelas kasihan Tuhan atas bangsa dan negeri ini, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa negeri ini. Hamba berdoa supaya tidak ada bencana susulan bagi Sumatera atau anywhere else dimanapun di Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus Kau memberkati negeri ini. Beri kami hikmat, pemerintah, masyarakat, dan gereja-Mu, khususnya MSP, Kau urapi untuk menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini khotbah yang saya sampaikan 5 kali berguna untuk membantu jemaat dalam pergumulan mereka. Mari kita operasi hati, biarkan Roh Kudus yang berbicara. Saya tidak akan memberikan poin-poin sederhana, Anda yang harus rangkum sendiri, summary atau nanti ringkasannya. Tapi saya percaya ada solusi-solusi praktis yang akan ditawarkan oleh Roh Kudus yang akan membebaskanmu dan menjadikanmu beda. Mari kita pelajari tentang burnout ini atau rasa jenuh. Burnout itu apa ya? Burnout itu jenuh campur letih lesu. Kita sudah nggak bisa membedakan apakah aku ini letih secara jasmani, fisikku capek sekali, atau letih emosi. Atau bisa jadi letih rohani. Atau ketiga-tiganya. Itu jadi lingkaran setan tuh perasaan yang pasti kita sudah kehilangan gairah. Apa yang dulu merupakan gairahku rasanya wow berapi-api biarlah rohmu menyala-nyala. Sekarang ya segitulah. Ya sudahlah. Di mana kita kehilangan semangat kita? Pasti ada satu titik di mana hidup jadi terbalik. Burnout itu adalah suatu suasana hati yang gak enak. Itu seperti hidup kagak, mati tak segan. Kita seperti berputar seperti roda hamster pada rodanya itu loh, tikus yang, bukan tikus yang hitam itu, tikus jalanan, tapi tikus yang bagus itu loh, yang muter-muter di rodanya. Itu perasaan ya adalah jebakan loh, kalau kita masuk ke jebakan itu, kita masuk dalam jebakan musuh. Nah gimana kita keluar? Ternyata bisa jadi penyebabnya sederhana, jalan keluarnya sederhana pula. Kita baca dari cerita hidup seorang yang luar biasa urapannya, dia pun tidak lolos jebakan ini, namanya Elia. Karena Elia ini ceritanya panjang, jadi saya akan cut karena waktu kita sangat singkat. Jadi langsung aja 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, semoga Anda sudah familiar dengan cerita ini, kalau enggak nanti baca versi lengkapnya di Alkitab. Ini cerita langsung Elia sudah pas lagi di Goa. Allah menyatakan dirinya pada Elia di Gunung Horeb. Mari kita pelajari tentang burnout dan solusinya. Ayat 9. Oke. Di sana masuklah ia, yaitu Elia, ke dalam sebuah gua. Dan ia bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin cabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar yang kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tapi gak ada Tuhan dalam angin itu.
Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel di Israel, yakni semua orang yang tak sujud, menyembah Baal, dan mulutnya tidak mencium dia. Mari kita bahas tentang Elia. Kalau dia bisa kena virus burnout, kita juga. Elia bukan Superman, kalau dia buka celah, dia pun bisa jatuh. Tapi kita tidak harus mengalami itu, sekalipun kita mungkin tidak diurapi seperti Elia. Iman yang sederhana akan menopang kita di masa susah. Kalau kita perhatikan hukum-hukum rohani di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Di sana, ayat 9, masuklah Elia ke dalam sebuah gua. Ini bukan kehendak Allah, ini bukan kehendak Allah yang sempurna bagi hidupnya. Ini juga bukan plan A-nya Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan dia masuk ke gua dan bermalam di situ. You see, rest if you must, but don't quit. Kita pernah melihat kalimat itu pada pajangan di toko buku Kristen, tulisannya, beristirahatlah jikalau perlu, tapi jangan kau menyerah. Betul itu. Sebenarnya Elia tidak perlu breakdown, tidak perlu turun mesin di titik ini. Tetapi ada sesuatu nanti saya akan bukakan lewat ayat-ayat ini. Kesalahan-kesalahan kecil yang Elia buat. Yang kita juga kerap kali buat. Yang kita kira burnout itu karena pelayanan atau karena pekerjaan, you're very wrong. Salah. Pekerjaan pelayanan tidak membuatmu burnout. Kesibukan juga tidak membuat kita itu jenuh. Tapi out of focus. Waktu kita lakukan semua itu, fokus kita mulai bergeser. Mesbah kita mulai runtuh. Hubungan kita dengan Tuhan mulai goyang. Burnout dimulai dengan sesuatu yang sangat dalam dan tidak ada hubungan sama aktivitas. Anda akan terkejut pula. Kalau ternyata orang yang jenuh, itu juga bisa, namanya kejenuhan juga bisa melanda orang yang pengangguran. Nggak ada hubungannya sama kesibukan. Tapi seringkali yang kita salahkan, karena yang kita kambing hitamkan dan yang kelihatan. Padahal sebenarnya, burnout itu selalu dimulai dengan mismanagement atau salah memanage perasaan. Atau salah fokus. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Bukan kehendak Allah, tapi Tuhan izinkan. Dan Elia segera akan mengalami 3 pemulihan. Dia pertama-tama akan mengalami pemulihan jasmani dulu nanti. Lalu dia akan mengalami pemulihan rohani. Terakhir dia mengalami pemulihan tujuan. Dari cara malaikat di ayat-ayat sebelumnya yang kita tidak bahas, di pasal yang sama, pasal 19. Elia itu saya asumsi dan saya rasa tidak akan jauh dari kecurigaan saya. Elia mulai tidak balance, tidak seimbang hidupnya. Dia kerja keras iya, tapi dia makan, tidur sudah gak keruan. Makanya itu, perintah malaikat yang pertama kepadanya adalah, bangunlah, makanlah, dikasih roti bakar sama Tuhan. Saya gak tanya selainnya apa, gak ditulis di Alkitab, gak usah imajinasi. Roti bakar dan dikasih air, gak dikasih macam-macam manis-manis. Tuhan suruh dia jaga fisiknya. It's very important, penting sekali. Perkara rohani itu juga terpengaruh dengan jasmani kita. Karena kita masih tinggal dalam tubuh ini, makanya itu jaga tubuhmu, badanmu sebagai bait suci, bait Allah. Sekalipun Tuhan punya rencana dalam roh yang luar biasa, kalau kita mati, rencana itu berhenti. Karena Tuhan tidak pakai arwah. Tapi dalam menjaga kesehatan, jangan kau berhalakan. Karena orang yang jaga kesehatan setengah mati juga gak tentu tua baru mati. Hidup mati di tangan Tuhan. Fokus ke Yesus. Tanggung jawab kelola semua talenta termasuk tubuhmu. Waktu tidur ya tidur,
Waktu makan ya makan. Tuhan suruh dia tertib, tapi lebih dari itu menurut saya, Elia ini mulai jam doanya terganggu. Saya ngomong gini itu beranikan diri loh ya, karena ini kan termasuk spekulasi. Tapi lihat dari cara dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pulihkan dia dalam keheningan. Keheningan cipta yang sesungguhnya adalah berdiam diri di kaki Tuhan. Dia dipulihkan dalam ketenangan. Elia ini saking rajinnya, dan dia super sibuk, dia ini Marta. Dia lupa kadang-kadang perlu jadi Maria. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria, memilih yang terbaik. Ku ingin, itulah saya lupa lagunya. Aku lama sekali entah di mana saya dengar itu dulu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Elia masih peka, please jangan salah paham. Dia masih nabi yang luar biasa. Tapi dia lebih sering mendengar firman Tuhan untuk orang lain dan untuk bangsa negerinya daripada untuk dirinya sendiri. Fokus hidupnya sudah memberi, tapi tidak seimbang dengan menerima untuk dirinya. Output, mulai jarang inputan untuk hidupnya. Dia selalu mencari firman Tuhan berikutnya untuk jemaat. Tapi dia sendiri gagal jadi jemaat Tuhan. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan pekerjaan itu sendiri yang salah. Dia goyang itu di titik di level sumbernya. Hubungannya dengan sumber itu terganggu. Kesibukan tidak bisa kita salahkan mentah-mentah. Itu prioritas yang tidak jelas. Kita mesti tegas. Pelayanan pekerjaan, keluarga kita, hobi apapun tidak boleh menggantikan hubungan kita dengan Kristus. Karena kita harus tahu itu sumbernya. Kalau kita tidak bercokol pada pokoknya, kita akan jadi carang yang mandul. Carang yang stagnan, tidak hanya tidak berbuah, tetapi dicampakkan ke dalam api, kering rohani. Faktanya waktu kita baca ayat-ayat tadi bahwa dia butuh pemulihan rohani, dia mendengarkan suara Tuhan untuk dirinya kali ini, membuktikan bahwa Elia memang membangun kembali mezbah Israel, tapi dia lalai dengan mezbah pribadinya. Prayer life. Kebaktian 1 tadi saya juga jelaskan, if you have a strong prayer life, you will not fear facing your future. Kalau kita punya kehidupan doa yang kuat, kita tidak akan takut menghadapi masa depan kita. Di sanalah masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Itu terjadi pemulihan rohani nanti. Saya buka dulu, saya kasih bocoran terlebih dahulu. Lalu terakhir ada pemulihan tujuan ketika Tuhan mengingatkan kembali akan panggilan hidupnya yang mulia. Dan bahwa Tuhan punya misi yang mulia pula lewat dirinya. Purpose, God speaks purpose dalam dirinya. Tapi kita lihat coba di ayat yang ke-9, kalimat kedua. Maka firman Tuhan kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan tidak tanya, how do you feel? Tuhan tidak tanya, kamu merasa apa? Tuhan tidak mau manjakan perasaannya. Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Kerja itu holy. Kerja di sini terbagi antara kerja dalam Tuhan, yaitu di dalam profesimu di dunia sekuler atau di dunia kerja. Tapi juga kerja, bukan hanya kerja dalam Tuhan, tapi kerja untuk Tuhan. Yang jelas-jelas adalah pelayanan di dalam gereja. Dua-dua adalah kerja. Dan kerja itu holy, kerja itu suci. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kerja itu sudah Tuhan instalasi dalam hidup manusia. Di Taman Eden itu, Tuhan memberikan beban. Tuhan memberikan pekerjaan kepada Adam dan Hawa. Adam saking sibuknya dikasih asisten pribadi sekaligus istri. Awal mula Tuhan menciptakan seorang istri bagi seorang pria itu untuk bekerja di ladang Tuhan. Alasan pertama mereka nikah bukan romansa, tapi kerajaan Allah. Allah mempersatukan kedua insan supaya mereka bekerja untuk Tuhan. Kita kira kerjaan Adam itu mudah, hanya kasih nama, gajah, jerapah. Bukan, tapi juga memetakkan bumi. Apa bagian apa itu penuh dengan organisasi, administrasi, dan hikmat di lapangan.
penuh dengan eksplorasi, strategi, menentukan ini dan itu, observasi, riset. Dunia itu barusan aja dijadikan. Masih belum punya patron. Adam dan Hawa itu punya job deskripsi dari Tuhan. Jadi job is holy. Pekerjaan itu rohani. Jadi hari ini jangan pernah berkata, capek aku kerja. Bukan. Pekerjaan kita itu adalah panggilan kita. Dan Tuhan tidak pernah meletakkan satu beban itu kalau cook itu tidak ringan dan enak. Meskipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah menjadi tanah besi, langit menjadi langit tembaga. Apapun yang ditaburkan dengan keringatmu tidak akan bertumbuh dengan mudah. Tapi kita kalau percaya Tuhan Yesus sudah mati mengangkat kutuk kita, termasuk kutukan pekerjaan dong. Kita sekarang berhak berkata, apapun yang kutaburkan, pasti akan bertumbuh dalam kasih karunia. Bukan dalam roh serakah, bukan punya motivasi yang salah, bukan juga memanipulasi Tuhan, bukan Injil kemakmuran, tapi kita percaya bahwa pekerjaan bukan hasilnya itu nanti Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi pekerjaan itu sendiri adalah berkat dalam kehidupan kita. Jangan lihat work as an enemy. Jangan lihat pekerjaan itu sebagai musuh. Aduh, beban beratku itu ya pekerjaanku. Work is beautiful. Diciptakan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Jadi tidak pernah yang namanya pelayanan itu bisa membuatmu burn out. Tidak bisa. Tidak ada unsur di dalamnya, tidak ada ingredient. Sama sekali tidak ada bahan untuk burn you out, tidak ada bahan untuk membuatmu jenuh dan membuatmu letih lesu. Baik itu pekerjaanmu, ataupun itu pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan, work never could burn someone out. Pekerjaan tidak bisa membuatmu burn out. Apa yang saya sampaikan ini setan tidak suka. Karena ini melucuti tipu muslihatnya. Setan itu kan punya trik-trikan. Jadi kita tidak pernah tahu duduk perkaranya, kita tidak pernah tahu akar permasalahannya. Setan itu suka menipu. Dia pakai ilusi dan halusinasi sehingga kita tidak bisa melihat musuh kita sesungguhnya itu siapa. Dan kita kira musuh kita adalah darah dan daging. Yang kita kira adalah pelayanan itu musuh kita. Pemimpin rohani kita musuh kita. Orang tua kita musuh kita. Pendeta kita musuh kita. Gereja musuh kita. Setan itu pintar. Tapi kalau kena firman, dia ditelanjangi. Please understand, hilang gairahmu itu bukan karena ministry atau bukan karena pekerjaan yang Tuhan percayakan. Berapa banyak orang hari ini minta pekerjaan. Mereka tidak punya pekerjaan. Bersyukurlah untuk pekerjaanmu. Kecuali kalau pekerjaan Anda ilegal. Dan jangan bersyukur, bertobatlah. Kalau pekerjaan Anda legal, berapapun bayarannya, cukupkanlah. Ya? Jangan mengeluh, karena justru yang membuat bocor spiritualmu adalah keluhan itu. Iri hati, enak ya orang kerja sendiri ya, aku gini kerja sama orang makan gaji, di situ kan keuntungan. Zaman ini yang paling pusing itu pengusaha. Zaman ini. Tidak semudah itu, semua orang yang mau. Tapi tidak semua orang juga berhasil di dunia ini. Saya ngomong gini bukan pesimis, tapi mengajarkan pada Anda dan mengajarkan pada kita untuk syukuri dulu apa yang ada di tangan kita, 5 roti 2 ikan itu. Dan sungguh-sungguhlah kelola talenta, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan dan dipercaya oleh orang lain. Niscaya apapun juga langkah selanjutnya, rencana Tuhan berikutnya dalam hidupmu, itu akan bertumbuh bukan dari konflik, itu akan bertumbuh karena promosi. Tuhan akan memimpinmu dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dalam bahasa Inggrisnya, from glory to greater glory. Tuhan itu tidak pernah membawa kita ke jalan turun. Tuhan itu memang membawa kita menjadi kepala, tapi sebelum itu, jadilah ekor yang baik dulu. Apakah kita nanti seumur hidup akan kerja sama orang? Why not kalau itu panggilan? Apakah suatu hari kita akan kerja sendiri? Why not kalau memang Tuhan yang membuka jalan? Apapun itu juga, jangan lihat berkat orang lain lalu ingini. Kenali panggilanmu hari ini dan bersukacitalah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati. Seringkali adalah mata yang tidak disiplin yang membuat hati bocor spiritnya. Orang-orang yang iri hati, cemburu sama berkat orang, dan yang selalu melihat diri sendiri sebagai belalang. Dan apa saja yang dia lakukan, dia selalu merasa Tuhan itu kurang.
Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan ini sharp. Diulang 2 kali nanti di ayat-ayat berikutnya. What are you doing here? Tuhan ingatkan pada Elia bahwa dia sudah keluar dari jalur yang benar. Hatinya sudah tidak di posisi yang tepat. Elia sudah kehilangan fokus. Dengan kata lain dalam bahasa Inggrisnya kira-kira gini, komentar Yesus. You are out of step with me. You are out of place with me. Elia, what are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuhan bilang, kamu harusnya kerja ini. Kok kamu ngerjain yang enggak-enggak, yang bukan-bukan? Kok kamu urusi yang enggak-enggak, yang bukan-bukan? Harusnya ini urusanmu. Dan untuk itu kau bersinar sebagai nabi. Dan di sini berkatmu gagak pun tahu siapa yang harus mereka layani. Pernahkah aku itu kekurangan memberikan yang kau butuhkan? Dari zaman di Sungai Kerit, aku adalah dia yang memelihara. What are you doing here? What are you doing New Year's Eve? Itu kan lagu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jawabnya, lihat ayat 10 ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Langsung yang disalahkan adalah aktivitasnya. Aku bekerja giat banget. Kata segiat-giatnya itu terlalu giat artinya. I've worked too hard. Ingat ya, ini bahasa orang burnout. I've worked too hard. Aku bekerja terlalu giat bagi Tuhan semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dia mulai lihat situasi-situasi perang. Sehingga akhirnya dia punya spirit itu surviving mode. Ya, modenya itu mode bertahan. Bukan lagi melihat Tuhan. Dan dia merasakan panggilannya, seperti Petrus yang tadi pagi saya jelaskan, dia mulai merasakan badai taufan dan anginnya. Jadi akhirnya Elia tidak lagi melihat panggilan yang tinggi, tapi dia hanya mengejar kebutuhan, seperti anjing kejar ekornya, muter-muter, tidak pernah ketemu. Lalu dia katakan sesuatu ini yang cukup fatal di kalimat berikutnya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, ini yang menurut saya membocorkan semua rohnya. Yaitu tidak objektif pikirannya. Yang dipikirkan bukan yang objektif. Yang dia kejar tidak lagi objektif. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Kita gak usah buka, tapi di pasal sebelumnya. Pasal-pasal sebelumnya, sebelum dia ketemu sama Ahab. Lalu cerita itu loh tentang bagaimana dia kalahkan ratusan Nabi Baal. Dia sempat ketemu dulu sama pegawainya Ahab. Yang diutus untuk cari Elia ke seluruh ujung bumi, namanya Obadja. Obadja ini takut akan Tuhan, sekalipun dia kerja kepada seorang raja yang sangat-sangat jahat. Dari sini harusnya kita itu terhiburkan bahwa di tempat yang paling gelap pun selalu Tuhan sisakan ada 1-2 anak terang. Dan Obadja ketemu di tengah jalan sama Elia, dia mengenali ini nabi besar itu, dia berkata, Bapak Elia, majikanku cari kamu. Beritahu majikanmu aku ada di sini. Obadja pergi lalu beritahukan. Obadja sempat bilang sama Elia, Bapak Elia, have mercy on me, berbelas kasihan padaku. Jangan sampai aku pergi sama Tuanku, lalu kembali kau tidak di situ. Karena engkau adalah nabi yang sangat-sangat diurapi. Bisa jadi setelah aku pergi, kau dibawa sama Roh Kudus kemana. Tolong ya, tinggal di sini demi saya. Tidak tahukah dirimu Bapak? Belumkah kau dengar apa yang hambamu ini lakukan ketika Isabel, istri baginda, membunuh nabi-nabi dan menganiaya umat Tuhan? Aku menyimpan dan melindungi 100 nabi. Kutaruh dalam gua 50-50. Aku beri mereka makan, beri mereka roti, beri mereka minum. Aku pelihara mereka. Please Bapak Nabi Elia, minimal kalau kau tidak mau bertemu dengan Ahab, pandanglah hamba. Itu Elia baru diberitahu pasal sebelumnya. Bahwa ada at least paling tidak 100 nabi di samping dirinya. Jadi kalimat ini sudah halusinasi. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Orang yang burnout akan merasa dia paling capek di seluruh dunia. Dia paling malang, dia paling kasihan. Orang lain paling gak adil sama dia. Dia paling diabaikan kebutuhannya. Aku paling berjasa.
Nih aku dapat apa? Orang burnout itu orang lelah. Lelah mentalnya. Dan waktu mental kita lelah, waktu kita letih lesu dan berbeban berat tapi kita tidak datang ke Tuhan, tapi kita urusi sendiri perasaan itu, diajak ngomong, perasaan burnout itu dimanjakan, lama-lama kita ngambek. Kita sumpek, bahasa orang Surabaya bilang gitu ya. Kita mulai kesel hati kita. Dan orang yang burnout mulai tidak objektif pikirannya. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan itu pun mereka ingin mencabut nyawaku. Hello Elia. Baru 1-2 pasal sebelumnya. Diberitahukan langsung kepadamu, ada 100 nabi disembunyikan Obadja. Plus Obadja masih ada 101 yang kau tahu. Yang setia setengah mati-mati. Itu adalah die hard-nya Tuhan. Orang-orang yang tidak akan mencium kaki bal. You're not the only one. You're not the only one tired. Kamu bukan satu-satunya yang capek. Kamu bukan satu-satunya yang dianiaya. Kamu bukan satu-satunya yang bayar harga. Tapi kalau kita burn out, kita tidak bisa lihat lagi kebenaran. Kita izinkan perasaan kita memerintah. Kalau feeling kita yang jadi pemimpin hidup kita sedang dalam bahaya. Karena kita sangat tidak objektif. Apalagi kalau kita izinkan yang namanya self-pity. Mengasihani diri sendiri itu mulai grogotin kita dari dalam. Habislah kita tidak perlu setan untuk mengalahkan kita. When self-pity enters your heart, waktu rasa mengasihani diri sendiri mulai menguasai jiwamu, disitulah segala macam tipu daya iblis, semua dusta mulai masuk di dalam jiwamu. Dan bukannya kita keluar dari burnout itu, biasanya orang burnout berujung menyerah dan meninggalkan Tuhan. Mungkin dia tidak meninggalkan Tuhan karena dia tahu kebenaran. Tapi yang pasti dia akan meninggalkan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tujuan tertinggi. Dia akan mulai kehilangan purpose, kehilangan tujuan Tuhan. Bukan setelah dia kehilangan gairah. Dan setelah dia kehilangan gairah dan tujuan itu, disitulah iblis masuk mencuri semua berkatnya. Membunuh dan membinasakan hidupnya. Elia berkata, hanya aku seorang diri yang masih hidup. You are wrong. Tahukah bahwa tidak semua yang kita rasakan itu benar? Meskipun waktu kita merasakannya, kita rasa ini seperti kebenaran. Dari segala sesuatu yang perlu kita uji. Apalagi di masa-masa kita letih. Yang paling perlu kita uji adalah perasaan kita sendiri. Test your feeling. Don't just believe your feeling. Dengan percaya perasaan. Kita hidup bukan oleh perasaan, tapi oleh iman pada kebenaran. Itulah sebabnya ketika kita burn out, harusnya kita semakin datang ke hadirat Tuhan dan semakin mencari firman Tuhan. Orang kalau burn out itu ya nggak usah kita itu baca ayat banyak-banyak dulu, tapi kita bisa mulai dengan ayat-ayat terlebih dahulu. Kita pegang itu, memorize it. Waktu saya merasa letih secara rohani, kalau saya hampir-hampir di titik itu, atau secara fisik, apa saya tidak tahu apakah keluarga saya memperhatikan itu enggak ya. Saya akan lama-lama di bilik doa saya. Saya ambil waktu berjam-jam untuk merenungkan firman Tuhan. Dan untuk jam start, untuk mulai itu tidak bisa dengan ayat-ayat berat. Saya pakai ayat-ayat yang betul-betul menghibur hatiku. Ayat-ayat yang mengingatkan aku tujuan hidupku. Ayat-ayat yang membuat saya memandang Tuhan lebih sungguh. Ayat-ayat yang bisa mengentas semua kecemasan. Saya mulai dengan ayat-ayat itu. Saya selalu mulai dengan ayat-ayat intro dulu. Untuk bisa membypass pikiran saya yang penuh. Itu trik saya. Semoga itu jadi solusi buat Anda. Karena kita semua termasuk Elia pasti pernah menghadapi yang namanya letih. Tapi puji Tuhan, tidak pernah Tuhan izinkan dalam hidup saya kesaksian, tidak pernah Tuhan izinkan saya sampai di titik gua. Saya selalu ada titik balik. Bapak Ibu Saudara, perasaan ini valid. Dan kalau Anda alami ini, Anda jangan merasa orang gagal. Bayangin orang sekali berelia aja alami. Ini perasaan yang nyata. Kalau Anda ngalami seperti ini, ada baiknya introspeksi lalu kalau perlu buka diri untuk dilayani. Seperti Paulus berkata, doakan aku, pray for me. Tuhan tidak suruh kita menghadapi hidup ini sendirian. Tuhan sudah sediakan kepada kita satu set teman orang-orang yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Tidak semua orang di hidup itu dari Tuhan. Ada orang-orang yang figuran, ada orang-orang yang ada di dalam hidupmu itu karena setan. Nah itu kita harus hindari, kecuali mereka bertobat.
pergaulan buruk contohnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang dari Tuhan di hidupmu. Terbukalah untuk orang-orang itu mengulurkan tangannya. Jangan kau hadapi sendirian. Mari kita sekarang lihat ayat 11, lalu firman Tuhan kepadanya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ini gunung Horeb, katakan gunung Horeb. Ini juga gunung yang sama, interestingly, secara menarik sekali ini sebuah fakta, sejarah dan geografi. Gunung ini adalah gunung yang sama, Musa naik ke sana untuk cari wajah Tuhan 40 hari 40 malam dan terima 2 loh batu. The same presence, you see, hadirat yang sama. Orang lain menerima pewahyuan, in the same presence, di hadirat Tuhan yang sama itu loh, hadirat tua, hadirat tua. Jangan cari hadirat baru. Hadirat yang tua, ya hadirat Allah dari sejak purbakala, the same presence. Hadirat yang sama itulah yang akan memulihkanmu. Di situ orang terima 2 loh batu, di hadirat yang sama, Tuhan akan memulihkanmu. Memulihkan Anda. Kembali, itu juga gunung yang sama, Yesus nanti transfigurasi. Di sana ada 6 individu di atas gunung itu hari itu. Yesus, Musa, dan Elia. Jadi mereka ketemu di lokasi yang sama nih, tempat Elia. Saya bayangkan waktu Elia datang kembali di zaman Yesus berubah rupa itu, ada 3 lagi individu yang lainnya dalam murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Di gunung yang sama itu Elia pasti nostalgia. Itu pasti memory lane buat dia. Di sini dulu aku ketemu Tuhan waktu aku dipulihkan dari burnoutku yang luar biasa. You see, di titik itu, kau dipulihkan, nanti kau akan memulihkan banyak orang. Burnout itu adalah tempat berkat. Hanya orang yang pernah mengalami titik itu yang bisa tolong orang lain. Saya pernah mengalami burnout. Bukan pernah atau enggak, saya bisa alami burnout berkali-kali, percayalah. Tapi saya tidak biasakan diri ngambek sama Tuhan. Saya selalu menentang yang namanya sifat untuk menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Dan saya belajar tidak sampai berlarut-larut dalam perasaan. Saya ngerti bahwa gua ini ada di dalam kehidupan kita. Dan saya menemukan caranya untuk menghindarinya. Gunung itu, di situ dia keluar dan Tuhan bilang sama dia, berdirilah di atas gunung tersebut. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dalam angin, gak ada Tuhan. Jangan cari apa yang tren di dunia, yang datang pergi opini manusia. Ketika hati pikiranmu bercokol pada angin itu akan membawamu kemana kau tidak akan tahu. Dan dia pasti tidak akan membawamu ke Tuhan. Pada waktu kita burn out, jangan renungkan opini orang. It will only weaken you, melemahkanmu, dan membawamu semakin jauh. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau kita lagi burn out, dengarkan satu suara, firman Tuhan. Dengar khotbah, renungkan firman, gak mempan, hatinya lagi berkelut, lagi berkabut, dengarkan firman. Gak ada salahnya loh ya, kalau kita sekali-kali perlu disuapin firman. Anggaplah itu privilege atau sebuah hak istimewa anak-anak Tuhan untuk bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran Kristus dikhotbahkan. Jadi orang yang burn out harusnya datang ke kursi gereja. Duduk diam di sana dan biar firman menghidupkan dia. Bukan di angin. Tapi juga tidak ada, dan sesudah itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Jangan cari momentum berikutnya. Jangan cari gejolak jiwa. Jangan cari sesuatu yang sensasional. Bukan itu titik pemulihanmu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Api di sini itu saya ingat kalimat dalam bahasa Inggris. Don't be caught in the heat of the moment. The heat of the moment adalah jangan tertangkap basah dengan keadaan saat itu. Jangan terbawa dengan keadaan. Jangan kita itu kalau sudah merasakan begini, misalnya aku merasakan perasaan ini, lalu habis itu kita semakin berimakan. Hati-hati. Api itu bisa makan perasaan. Perasaan itu bisa jadi api yang menghanguskan. Jangan. Tapi sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Apa itu angin sepoi-sepoi basah? Itulah hubungan pribadi dengan Tuhan.
Angin sepoi-sepoi basah di sini adalah membangun hubungan dengan Tuhan dalam ketenangan. Saat saya ingat ayatnya di Yesaya, tapi kamu enggan, kamu ingin naik kuda cepat. Kamu lari kencang dan malah hilang. Justru dalam bertobat, dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Ingat ayat itu? It is in silence. Dan mendengarkan the gentle voice of Jesus. Mendengarkan suara Tuhan yang lemah lembut. Segera sesudah Elia mendengarnya ayat 13, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Elia tahu bahwa ada Tuhan di dalam angin sepoi basah. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, luar biasa. Suara itu tetap sama. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bukannya orang itu kalau lagi burn out beritahu, ya udah ya nggak apa-apa, kamu istirahat. Karena kalau orang sudah rasa dirinya too much, udah keterlaluan dia berkorban. Kita mending lebih baik lepas tangan dan kasih dia ruang. Oke. Aku gak CG dulu ya. Aku mau me time dulu. Aku gak pelayanan dulu ya. Loh ya gak apa-apa, gak ada yang memaksa daripada kalau hatinya terpaksa ya kan. Cuman izinkan saya dari mimbar ini mengingatkan kalau itu bukan solusinya. Karena waktu Tuhan ketemu Elia, Tuhan gak berkata, ya sudah gak apa-apa. Kamu perlu berapa waktu? Tuhan berkata, apa kerjamu? Wow, very powerful. Tuhan membenarkan kesalahpahaman Elia. You think your ministry burns you out? You burn yourself out. Kau kira pelayanan itu yang membuatmu burn out? Jenuh? Berarti lesu? Bukan. Tapi kau sendiri yang membakar dirimu. Dengan kata-kata seperti, aku sendirian Tuhan. Aku tinggal seorang diri. Nah kata-kata itu yang membuat pesawat itu dari orang-orang yang melihat dari bawah, loh kok tiba-tiba ada gas. Tiba-tiba seperti ada cairan keluar dari pantat pesawat. Terjadi kebocoran bahan bakar. Dari mana kebocoran itu? Tuhan beritahu. Itu bukan dari pelayananmu. Pelayanan itu justru kekuatanmu. Pekerjaanmu itu justru memberimu tujuan. Itu tidak membakarmu. Itu loh yang membocorkan pengakuanmu yang salah. Aku sendirian. Padahal faktanya tidak demikian dan kamu tahu loh. Perasaanmu itu menguasai akal sehatmu. Sehingga yang kau utarakan itu hatimu sendiri tahu itu gak betul tapi diutarakan terus. Itu yang membuat bocor bahan bakarmu. Makanya itu penting sekali, if you've got nothing to say, kalau kita tidak tahu mau ngomong apa, lebih baik jangan ngomong apa-apa. Karena perkataan itu bisa membenarkan kita, perkataan juga bisa membocorkan karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu loh yang membuatmu jadi lemah, semakin lemah. Oh iya ya, penting sekali kita harus, kalau kita mendapatkan faktanya betul dulu, carilah kebenaran terlebih dahulu. Kalau kita belum pasti sesuatu, jangan konklusi. Karena itu yang membuat kita terseret masuk ke dalam jebakan. Bukan hanya perkataan, tapi menurut saya lifestyle gaya hidup Elia mulai tidak benar. Dia nggak berdosa, dia tetap nabi yang setia. Elia tidak ada skandal. Nanti ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, ratusan generasi demikian. Kemudian dia ketemu Tuhan. Di gunung yang sama. Tapi kita mengerti sekarang bahwa pekerjaannya dan pelayanannya bukan itu yang membuat dia jenuh. Tuhan berkata sama dia, apakah kerjamu di sini? Tapi lucunya kalau Anda baca di ayat yang 13, Tuhan suruh dia keluar. Lalu pergi keluar, meskipun waktu di dalam tadi gua, firmannya sama loh, ngapain keluar? Coba kadang-kadang kita berpikir, Tuhan ini hikmatnya apa? Waktu di dalam gua tadi, Tuhan juga firmannya sama, apa kerjamu di sini? Tapi waktu dia keluar, meskipun Tuhan kasih pertanyaan yang sama, tapi ada kelanjutannya. Selama kau masih di dalam gua, aku tidak bisa wahyukan lebih. Kalau kamu memang mau istirahat, istirahatlah. Aku pulihkan kamu secara rohani, dan kamu juga bisa pemulihan secara jasmani. Tapi tunggu sampai kamu sudah selesai bosan dengan episode burnoutmu ini. Waktu kamu keluar dari gua, baru aku akan wahyukan lebih. Di dalam gua, Tuhan berkata sama dia, apa kerjamu? Di luar gua, Tuhan ngomong yang sama. Apa kerjamu? Tapi continue di ayat 14. 14 dia masih ngeluh sih.
Ayat 15. Ayat 14 adalah ayat yang diabaikan Tuhan tapi ditulis dalam firman. Coba lihat ayat 14. Jawabnya. Apakah aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan? Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hati-hati apa yang kau katakan lama-lama jadi kebenaran. Diucapkan ini ternyata ditanya pertanyaan yang sama. Jawaban Elia nggak beda, tetap yang tadi-tadi. Seolah-olah hafalan padahal dia nggak hafal apa-apa. Itu sudah menjadi daging darah. Apa yang kau akui dengan mulutmu lama-lama jadi fakta. Jadi kebenaran. Dan waktu ditanya sama Tuhan lagi, harusnya kalau Tuhan tanya 2 kali itu Tuhan mengharapkan jawaban yang beda. Tapi jawabannya sama. Coba Anda compare ini dengan jawaban dia ke-1. Persis plek, jiplakan, aku bekerja segiat-giatnya. Aku bekerja too much, terlalu giat. Orang Israel meninggalkan perjanjian. Runtuhkan mezbah, bunuh nabimu, lalu masih dikontinu lagi. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Persis. Ayat 14 ini untungnya Tuhan tidak tegur dia. Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu tidak keras. Apalagi Tuhan tahu hambanya capek. Meskipun salahnya sendiri Tuhan berbelas kasih. Tuhan tidak ngomong, ngomong apa sih lu? Tuhan tidak begitu. Ayat 15 coba lihat ya. Tuhan bypass. Tahukah Anda tidak ada firman untuk tantrummu? Pernah rasa enggak? Kita dalam gereja kok Tuhan ngomong itu terus-terus. Kita mau lari. Jangan larilah. Lari juga percuma akan buang waktu. Kalau lari nanti kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, malah kejar-kejaran sama Tuhan. Ya, kalau Tom and Jerry tidak mempan, Tuhan kirim paus. Tanya sama Yunus. Paus itu bukan ikan sungguhan nanti dalam hidup kita. Itu pasti ada suatu hal yang Tuhan izinkan untuk menarik kita kembali. Ngapain sih buang-buang waktu Tuhan? Pernahkah Anda merasa di gereja, firman ini sama-sama Anda nggak bisa ngalami firman yang move on? Karena memang ketika kita tantrum itu apa? Ketika anak kecil itu tantrum itu kan tiba-tiba anak batita Anda tiba-tiba nangis tanpa alasan. Wah, membuat keonaran sampai nggak enak, sungkan sama orang lain, apalagi kalau di tempat umum misalnya ke mall segala tiba-tiba digendong nggak mau, yang ngulet-ngulet di lantai lalu habis itu membuat semua orang lihat apakah itu penculikan? Tapi kok mirip ya sama papanya? Lihat orang tua yang baik ketika anaknya tantrum. Nggak akan dimarahin, nggak akan diapa-apa, nggak akan dikasih nasihat, nggak akan apa, dia tungguin. Ada satu skenario di mana Tuhan menunggumu. Kalau kita tantrum, itu bisa jadi sekali tantrum bulan atau tahun, tidak ada firman baru. Ayat 14 itu adalah perasaanmu yang lama, dan Tuhan hanya diam melihatmu. Tidak ada, Tuhan tidak akan memberimu firman untuk tantrummu, sebab tantrum tidak ada firmannya. Tuhan akan diam. Are you done? Nak sudah selesai, sampai dia bilang susu, nah baru dikasih susu. Dari ngulet-ngulet segalanya, marah-marah, berontak-berontak kayak kesetanan gitu. Sampai kita telepon pendeta kita, Pastor Yu, apakah anakku ini ada roh jahatnya? Pastor Yu berkata, aku tidak tahu. Ya, Pastor Yu berkata, tidak, itu dia hanya ada episode anak, memang kayak gitu kalau anak masih kecil. Bete kata orang. Sampai anaknya nangis, cindong, baru digendong sama papanya. Ada firman baru, papa sayang sama kamu. Susu, mama ambilin susu. Masuk, diangkat lalu tidur siang. Yang rugi Anda loh, buang waktu berharga. Kita yang rugi, tidak ada firman dalam hidup kita. Firman kita tiba-tiba absen firman. Ayat 14 itu tidak ada jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan ketika dia sudah, sudah, kamu selesai bicara, kata Tuhan sama Elia, lalu Tuhan berkata gini, firman Tuhan kepadanya. Nah ini yang membuat beda. Pergilah, kembalilah ke jalan ini melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan sebagainya. Ketika Elia berada di dalam gua, firman hanya, what are you doing here? Apa yang kau kerjakan? Ketika dia keluar dari gua, Tuhan berkata, apa yang kau kerjakan? Tantrum. Lalu setelah itu Tuhan abaikan episode itu, ya. Tuhan langsung bilang, oke sekarang kamu urapi si A, kamu urapi si B, kamu urapi si C. Waktu Anda di dalam gua, Anda tidak akan lihat tujuan. Waktu Anda masih bisa menikmati burnoutmu dan merasa itu adalah kebenaran. Tuhan tidak akan berfirman. Anda tidak akan melihat tujuan. Dan jangan suruh Tuhan kasih firman untuk mengeluarkanmu dari tantrummu. Firman terbagus untuk keluar dari burnoutmu hanya satu. Ya kembalilah dari jalan kamu tadi masuk ke sini. Itu bukan firman.
keluarkan aku dari sini Tuhan. Kamu tadi masuk lewat mana? Pintu itu. Ya udah keluar dari situ baru aku ngomong sama kamu. Lucu Tuhan itu. Cengli, coba katakan kanan kiri Tuhan itu cengli. Apa itu cengli? Ya segitulah. Tuhan itu masuk akal. Sudah selesai nak. Keluarkan aku Tuhan dari sini. Malah dia ngambek lagi. Untung Tuhan tidak iyakan. Untung tidak semua doa kita diiyakan karena dia minta mati. Aku mau mati. Dalam hati ya Tuhan tuh. Kamu itu kok bisa, kok all or nothing ya. Ini atau enggak sama sekali. Tuhan diem aja. Tuhan di tengah. Elia tabrakkan badannya ke ke pintu. Ke dinding kanan, dinding kiri. Tuhan tetap di tengah. Sudah. Malaikat jaga aja jangan sampai dia melukai diri sendiri, kasih makan. Jangan sampai dia mati, starvation atau kelaparan, kurang gizi. Dijagain aja, sudah. Oke, gini ya. Kamu tadi jalan ke sini, masih ingat? Masih Tuhan. Ya sudah, balik dari situ. Dari jalan yang sama. Keluar sana nanti aku beritahu kamu harus urapi siapa. Kerja lagi yuk untuk aku. Aku anggap ini semuanya tidak ada. Bahkan tidak aku potong cuti. Masuk lagi kerja besok. Habis ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam, quit, pindah perusahaan, pindah gereja. Besoknya, minggu depan ya, ngasir. Gitu. Pas orang Surabaya bilang, lo gitu tok? Ya gitu tok. Makanya orang kalau manjakan perasaannya, Tuhan mengasihi dia, tapi Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Ujung-ujungnya setelah berapa bulan, gitu tok. Kalau orang Jakarta bilang, gitu doang. Ya gitu doang. Waktumu terbuang. Tuhan tetap cinta padamu, waktumu terbuang. Burnout bukan kebenaran. Lalu lihat ya, Tuhan suruh dia mengurapi siapa aja. Lalu saya selesai habis ini. Setelah engkau sampai, ayat 15b, engkau harus mengurapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Hazael itu orang raja Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Lalu Yehu adalah raja Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Lalu disuruh cari pengganti, penerusnya yaitu Elisa suruh urapi. Ini maksud Tuhan, Tuhan kasih dia maksudnya. Siapa yang terluput dari pedang Hazael, musuh-musuh Allah akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Jadi Tuhan beritahu sama dia, aku kasih kamu klien-klienmu, target-target pelayanan dan pekerjaanmu. Aku kasih Hazael, aku kasih Yehu. Dan also, Elia, kamu jangan takutlah. Kamu tidak harus hangus. Aku akan kasih kamu teman. Aku kasih kamu kawan, kasih kamu mitra. Kasih orang-orang bisa lebih mengerti kamu. Aku kasih kamu Elisa. Terus ayat 18, oh by the way, sebelum Tuhan tutup conversation, tutup pembicaraan itu. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kan di depan langsung pembenaran diri dan pembelaan. Tuhan itu terakhir lalu Tuhan selipkan. Itu pun bukan karena Tuhan. Itu demi Elia, supaya Elia itu jangan punya kebiasaan entertain atau memikirkan sesuatu yang tidak betul. Merasa-rasakan sesuatu yang tidak objektif, ternyata tidak terbukti. Faktanya tidak gitu. Terus dia terakhir Tuhan banyak berkata ayat 18, kata tetapi itu bagi saya terdengar gitu. By the way, misalnya sudah selesai ya, oke, Elia mau pergi, udah mau pergi meninggal. Baik Tuhan, saya pergi. Waktu mau pergi, mau buka pintu, Tuhan kata, tunggu. Ya Tuhan, by the way, aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baalan, yang mulutnya tidak mencium dia. Sindiran halus Tuhan. Kamu bilang kamu seorang kan? Dia bahkan tidak singgung kata-kata obaja yang dia jelas-jelas dengarkan. Ada 100 orang 50-50 di dua gua. Tuhan tidak singgung itu, karena kalau Tuhan menyindir seseorang, Tuhan itu lemah lembut. Tuhan sentil dia, bukan untuk mempermalukan. Tapi Tuhan upgrade itu, Tuhan berkata supaya ditutup, supaya enggak seolah-olah hanya 100 orang itu yang Tuhan permasalahkan. Tuhan berkata, by the way Elia, ya Tuhan, ada 7.000 kok, bukan 100. 7.000 yang sekarang sudah ada di Israel, enggak pernah cium Baal. You're not that special. It's okay to feel special waktu kita dicintai, waktu kita dipakai Tuhan. Tapi waktu burnout itu adalah musim yang salah untuk merasa diri istimewa. Karena ketika orang burn out, kepahitan, kecewa, dia merasa dirinya paling kasihan. Itu namanya merasa spesial atau istimewa di waktu yang salah. Pada waktu kita terpuruk dalam masalah, kita berada di titik bawah, jangan pernah merasa diri istimewa. Ada ayatnya di Perjanjian Baru berkata bahwa saudaramu seiman di seluruh dunia ngalami yang plek sama dengan kamu. Nothing special with you, nothing special with me.
Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jangan burn out, keluar dari sana. Tuhan menunggumu, pastor-pastormu juga akan menunggumu. Mau 7 tahun pun tak tunggu, kalau ada yang burn out di sini. Tapi bahasa Surabayanya lagi, eman 7 tahunmu. Sayang sekali, saya buka satu kartu dengan ini saya selesai. Di akhir hayat Elia, dia diangkat. Dari 3 tugas ini, dia selesaikan sepertiga, dia kehabisan waktu. Dia hanya sanggup mengurapi Elisa. Elisa yang nanti mengurapi Yehu dan ya sama saja akhirnya diurapi, dilanjutkan oleh penerusnya. Tetapi harusnya pesan ini kan ke Elia. Dia gak sempat waktu itu. Hanya sehari perjalanan ke padang gurun. Lalu habis itu berapa minggu mungkin siapa yang tahu ada di gunung itu. Hanya berapa minggu doang. 2/3 rencana Bapa atas hidupnya hangus karena burnout. Tidak ada burnout, yang ada burn your mission. Saya tidak mau burnout akhir tahun ini. Saya mau tahun depan berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion dan saya mau ajak jemaat kuat bersama dengan saya. Amin. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.